Shalom, senang sekali saya, Pastor Jonathan Prawira, bisa melayani Bapak dan Ibu Saudara sekalian di PD Haleluya melalui ibadah online. Saya percaya, walaupun melalui online, Tuhan tetap dapat menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Kenapa saya bisa yakin? Karena memang selama 30 tahun, saya sudah melayani lewat media, lewat lagu. Betul Bapak Ibu? Dan saya menjadi saksi bagaimana orang-orang mengalami kasih dan kuasa Tuhan melalui media lagu itu. Sebab itu saya sangat percaya bahwa hari ini pun firman Tuhan yang disampaikan melalui media dapat menyatakan kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun dalam hidup kita. Sebab itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dengan sempurna Tuhan. Sepanjang hidup kami sampai saat ini, Ebenezer, sampai saat ini Engkau telah menyertai kami dan kami percaya sampai akhir pun Engkau setia dalam menyertai kami, menyatakan rencana-Mu yang mulia atas hidup kami. Sebab itu ya Bapa, penuhi hati kami sekarang dengan roh-Mu ya Tuhan, yang lebih besar dari segala perkara yang ada. Sehingga bukan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, kemarahan, ataupun emosi-emosi negatif lainnya yang menguasai hati kami. Tetapi dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, ada pengharapan baru. Ada semangat yang baru ya Tuhan, yang Kau nyatakan bagi kami. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sebab ketika Engkau berfirman semua ada buat kami. Ketika Engkau berfirman semua terjadi bagi kami. Ketika Engkau berfirman kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula, menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di surga. Sebab itu mari umat Tuhan, Engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan share tentang apa yang telah saya dapatkan dari Tuhan bahkan bertahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar lagu saya, mengikuti lagu saya sempat mengalami perubahan dari keintiman, intimate with God, menjadi menguatkan iman. Betul ya? Saya ingat di zaman era ku tak akan menyerah, mulai menguatkan iman terus. Ya, selain intim juga menguatkan iman. Kenapa? Karena memang saya sudah diingatkan Tuhan mengenai situasi akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman yang akan umat Tuhan, kita semua bahkan seluruh dunia alami. Ya, kalau Bapak Ibu bertanya soal, atau ada yang bertanya soal kepada Bapak Ibu kenapa situasi ini kita hadapi, ada hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Supaya ketika dunia bertanya lagi kepada kita, kenapa ini terjadi, kita nggak bingung lagi. Ya, karena ada satu hal yang perlu kita ketahui, kita buka sebentar. Firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ada hal yang perlu umat Tuhan ketahui. Apa itu? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Banyak orang tidak sadar bahwa tanda-tanda akhir zaman, ya ini bukan bicara tentang bahwa Tuhan Yesus akan datang hari ini atau esok, tidak ada yang tahu. Amin. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi tanda ini adalah bicara tentang untuk mengingatkan kita, ada hal-hal yang perlu kita lewati sebelum kedatangan Tuhan. Ada tanda-tanda yang khusus, dan saya lihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu lebih terfokus melihat tanda-tanda yang khusus. Tapi kita mengabaikan tanda-tanda yang umum, yang seluruh dunia alami, yaitu apa? Masa akan semakin sukar. Ya, kalau Bapak Ibu selama beberapa tahun kemarin mengalami kok bekerja mungkin semakin sukar. Ya, kita mungkin membina hubungan semakin sukar. Kalau kita berdagang, mungkin kita merasakan berdagang ada kok semakin sukar ya. Ya, kemudian apalagi? Berkeluarga, mendidik anak semakin sukar. Apalagi? Menjaga iman. Ya, terasa semakin sukar ya. Banyak godaannya. Apalagi sekarang ditambah
jaga kesehatan pun semakin sukar. Padahal kalau kita bicara tentang apa yang akan terjadi, kan orang juga suka bertanya apa yang akan terjadi pada situasi yang akan datang. Dunia akan bertambah maju. Yes, karena firman Tuhan juga berkata bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah, teknologi tambah maju, ilmu bertambah maju. Tetapi tidak berarti dunia ini akan menjadi semakin baik. Ya, dikatakan masa akan semakin sukar, walaupun ilmu medis maju, bukan berarti penyakit dikalahkan semua. Dengan teknologi pangan maju, bukan berarti tidak ada yang kelaparan lagi. Dengan adanya kemajuan di satu sisi, bukan berarti semua perkara itu bisa lenyap. No, tetap ada masalah dan bahkan menjadi sukar. Kenapa? Karena itulah tanda-tanda akhir zaman. Itulah kenapa saya diberikan lagu, ya, tiang awan, tiang api, padang gurun menjadi taman Tuhan, dan lagu-lagu yang fase berikutnya itu adalah untuk menguatkan iman kita. Karena Tuhan sudah kasih tahu kita bahwa hidup ini akan semakin sukar. Tetapi ada kabar baiknya, amin. Karena kita kan kabar baik. Kalau saudara hanya mendengar kabar buruk dan tidak ada kabar baik, itu bukan Injil. Injil selalu kabar baik. Yesus adalah kabar baik, amin. Kabar baiknya apa? Bukan berarti kita harus kalah. Kalau Tuhan sudah memperingatkan kita adanya tanda akhir zaman, Dia juga memberikan rohnya yang lebih besar dari segala sesuatu untuk bisa mengalahkan setiap perkara-perkara di dunia. Amin. Karena sebesar apapun masalah, tetap lebih besar Tuhan kita. Makanya kita dikasih kitab Wahyu, kitab yang mengakhiri semuanya. Pada akhirnya kita melihat kemenangan terjadi. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita belum menang, belum berakhir. Karena akhirnya Tuhan Yesus menang dan kita dijadikan lebih dari pemenang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi tanda akhir zaman ini supaya kita tetap di jalan kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan selalu menyediakan jalur kemenangan buat kita, namun karena kita nggak ngerti, seringkali kita keluar dari jalur. Nah, mari kita mulai firman Tuhan berikutnya, yaitu di Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ini adalah konteks saat dimana Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya dan Dia mulai mengajarkan mereka. Lalu salah satu beritanya adalah di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, Tuhan Yesus katakan begini. Ketika Tuhan Yesus memperingatkan tentang tanda akhir zaman, tujuannya bukan bikin kita tegang, bikin kita takut, bukan. Justru Tuhan mau katakan bahwa dunia ini tidak ada damai sejahtera yang asli buat kita. Jangan mencari damai sejahtera dalam dunia yang akan binasa. Karena dunia selalu berubah. Situasinya selalu berubah. Kalau kita menaruh damai sejahtera kita dalam apapun dunia. Mungkin status kita merasa damai atau bahagia. Kalau kita memiliki syarat A, syarat B di dunia ini. Semuanya bisa berlalu. Ya, itu kenapa damai sejahtera hanya ada dalam Yesus. Amin. Dan kemudian dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya, penganiayaan di sini bahasa aslinya juga adalah kesukaran, walaupun kita juga dianiaya sih, ya kan? Kita dianiaya oleh kuman. Kita dianiaya oleh efek pandemi. Ya, kita dipenjara kan? Ya, kita tertahan, dibatasi ya, dijajah nih. Ya, teraniaya. Tetapi ini bicara soal kesukaran. Ya, dia katakan memang dalam dunia ini kenyataannya kita menghadapi masa kesukaran. Jadi jangan lagi berkata, kok ikut Tuhan makin sukar, ikut Tuhan kok makin menderita. Bukan. Tujuan Tuhan bukan untuk membuat kita menderita. Penderitaan adalah realitas dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Amin. Saya katakan sekali lagi, penderitaan di dunia adalah realitas kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena rancangan Tuhan yang semula dan akhirnya akan terjadi lagi, kita hidup bukan dengan menderita. Ya kan, di Taman Eden tidak pernah Tuhan rancangan penderitaan, sakit, penyakit, dan segala kekurangan, hidup kekurangan, ya hidup tidak bahagia. Tidak pernah Tuhan rancangkan itu.
Amin. Tetapi juga di akhirnya Tuhan tidak rancangkan itu. Di awal, di akhir Tuhan tidak rancangkan. Di tengah-tengah, dalam tengah dunia ini, itu adalah kenyataan dunia. Amin. Dikatakan lagi, dalam dunia kami menderita penganiayaan. Tetapi respon kita, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan mau kita menguatkan hati. Dan ketika Tuhan perintahkan kita menguatkan hati, bukan konteksnya adalah, ayo kamu kan anak Tuhan. Masa nggak kuat? Masa kamu lemah? Kalau kamu lemah bukan anak Tuhan. Oh, bukan itu konteksnya. Tetapi ketika Tuhan mau kita menguatkan hati, Tuhan berkata begini, ada kemenangan yang sedang menanti engkau. Ingat ketika Tuhan berkali-kali bicara dengan Yosua, ya, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, aku menyertai kemana engkau pergi. Dan yang kedua adalah ada kemenangan di depanmu. Engkau akan memimpin umatku masuk dalam tanah perjanjian. Jadi ketika Tuhan menguatkan hati kita, ada dua konteksnya. Yang pertama, Tuhan sudah menyediakan kemenangan, tanah perjanjian di depan kita. Yang kedua, dalam perjalanan ke sana, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu kenapa kita bisa menguatkan hati. Dan sekarang, bagaimana kita bisa menguatkan hati? Nah, ini dia. Bapak Ibu, waktu tahun 2019, saya mendapatkan suatu lagu berdoa dan berjaga-jaga. Ya, kita akan nyanyi lagu ini sebentar supaya mengingatkan. Waktu itu 2019, saya diingatkan terus bikin video klip. Kalau Bapak Ibu cek di YouTube saya, Bapak Ibu akan melihat bahwa lagu ini banyak versi videonya. Ya, bahkan ada tanda-tanda yang mengerikan. Memang Tuhan katakan, ingatkan. Ya, tanda akan terjadi. Dan ternyata tahun 2020, kita tahu apa yang terjadi. Dan 2021, banyak juga tanda-tanda akhir zaman yang terjadi. Yang sesuai dengan situasi yang digambarkan di YouTube itu. Dan memang itu yang terjadi di Alkitab. Kita akan belajar lagunya. Dan kiranya itu menguatkan hati kita semua. Amin. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Puji Tuhan, kiranya lagu tadi, berdoa dan berjaga-jaga, menjadi lagu profetik yang mengingatkan kembali pada kita bagaimana kita harus bersikap menghadapi segala tanda akhir zaman. Amin. Mari kita buka firman Tuhan mengenai lagu tadi dari Lukas, kitab Lukas 21 ayat 36. Ya, kita akan membahas sebentar maksud lagu tadi. Ya, pesan Tuhan di dalam lagu tadi.
Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi Tuhan menyuruh kita berdoa dan berjaga-jaga ini bukan soal seperti ngetes begitu ya. Kalau nggak berdoa jaga-jaga nggak selamat kamu. Bukan itu tujuan Tuhan. Tapi tujuannya adalah supaya kita beroleh kekuatan. Ya, kita bisa menguatkan hati. Untuk apa? Luput dari semua pencobaan yang akan terjadi itu. Jadi segala tanda-tanda akhir zaman yang akan terjadi memang harus terjadi. Tetapi Tuhan mau kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita bisa kuat. Jadi mulai sekarang kita berdoa dan apa yang kita minta, kita boleh minta perlindungan Tuhan. Kita boleh minta berkat Tuhan. Karena kita tahu biar pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Yosua bisa menang perang karena Musa mengangkat tangan. Artinya kita bisa menang bukan karena kita berusaha. Kita menang karena usaha kita diberkati Tuhan. Amin. Kita minta perlindungan Tuhan. Karena kalau kita dilindungi Tuhan seperti Ayub dipagari Tuhan, iblis pun tidak bisa apa-apa. Ya kan? Kita boleh minta apapun. Minta pertolongan Tuhan. Ya kan? Kalau Daud tidak ditolong oleh Tuhan, nggak mungkin dia bisa survive oleh serangan Saul. Ya, tapi jangan lupa kita juga minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau berjaga-jaga itu bicara soal roh kita berjaga-jaga. Ya, bukan berjaga kapan Tuhan datang karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Apa yang dijaga? Yang kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang bertanya, Pak, apa sih syarat untuk diangkat oleh Tuhan? Nah, kita harus tahu hati Tuhan dulu. Ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, dia mau menyelamatkan separuh atau semua? Tuhan mau menyelamatkan semua. Amin. Tetapi Tuhan kasih kehendak bebas kita untuk mau terima atau enggak. Percaya enggak? Saya mau nyelamatin kamu. Ya, mau terima enggak kasih karuniaku? Ya kan? Nggak mau terima? Ya, bukan maunya Tuhan. Itu kehendak bebas manusia itu sendiri. Demikian juga soal mengangkat. Tuhan selalu mau mengangkat kita semua. Amin. Contohnya adalah ketika kita melihat kejadian ada di kitab Matius, ya, itu bicara tentang akhir zaman. Juga Tuhan berkata kepada umat Israel, kalau ada pembinasa keji datang, ya, larilah ke pegunungan. Pernah terjadi. Dan itu memang dilakukan oleh umat Tuhan ketika bait suci diruntuhkan sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus diserang, ya kan, oleh kerajaan Romawi serang, maka orang-orang Kristen melarikan diri ke pegunungan. Pegunungannya masih ada waktu kami ke Israel itu ada, disitulah dikatakan tempatnya mengungsi. Jadi Tuhan selalu punya hati supaya umat Tuhan selamat, selalu diperingatkan. Nah, demikian juga ketika pada akhir zaman antikris datang, Tuhan akan menyelamatkan kita. Dia mau mengangkat kita ke gunung kemuliaannya, ke gunung hadiratnya. Selamat. Nah, di saat ini, untuk menghadapi tanda akhir zaman, Tuhan mau kita juga lari ke gunung. Gunung mana? Gunung hadirat Tuhan, ke gunung Tuhan. Amin. Kita menyembahnya. Supaya tujuannya apa? Kita dikuatkan imannya. Tujuannya itu, bukan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah ragu untuk selalu connect dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita siap. Yang pertama, siap untuk kuat untuk menghadapi segala tanda akhir zaman. Dan yang kedua dikatakan supaya apa? Kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Apa maksudnya sih tahan berdiri? Tahan berdiri ini atau berdiri tegak. Ingat gak ketika Daud berkata 1.000 rubuh, 10.000 rebah, ya kan? Tapi aku tetap berdiri tegak. Artinya apa? Setiap pengertian berdiri tegak, dan Paulus berkata tetap berdiri teguh sampai akhir, ya kan, memakai perlengkapan senjata rohani. Itu artinya selalu adalah kita menang. Tujuan kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita menang pada akhir zaman. Amin. Jadi Tuhan sudah begitu memberi kita terus peneguhan. Kuatkan hati. Kenapa? Ada kemenangan. Bagaimana caranya? Berdoa dan berjaga-jaga. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa kita punya alasan menguatkan hati walaupun kita sedang lemah. Karena bukan usaha kita yang menentukan. Bukannya
kehebatan kita, kesempurnaan kita. Kadang Tuhan tahu kita sering jatuh, Tuhan tahu kita nggak kuat. Ya, kita sering takut. Kalau semua didasarkan usaha kita, waduh, kita nggak bakal kuat, kita bingung, kita khawatir. Tetapi puji Tuhan, kita bisa yakin kita menang karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Nah sekarang kita buka lagi yang Yohanes 16 ayat 33 tadi. Kita akan bahas nih korelasi antara Tuhan adalah pemenang dengan kita adalah pemenang. Kita buka dulu Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ya, tetapi kuatkanlah hatimu, dikatakan apa? Aku telah mengalahkan dunia. Karena Tuhan sudah menang, maka kita menang. Loh, korelasinya apa? Korelasinya sementara begini, saudara. Ketika Daud mengalahkan Goliat, pertanyaan saya adalah siapa yang menang? Yang jawab Daud salah ya. Loh, saya tidak mau menjebak, ya kan? Jadi saya udah kasih tahu jawabannya. Ketika Daud melawan Goliat, siapa yang menang? Kan Daud mengalahkan Goliat kan? Yang menang siapa? Yang menang umat Israel. Betul? Ya kan? Karena Goliat mewakili Filistin. Daud terpaksa mewakili Israel karena nggak ada yang mau mewakili. Semua takut. Maka Daud mewakili dan akhirnya Daud menang. Maka yang menang adalah bangsa Israel. Demikian juga ketika Tuhan mengalahkan iblis, bukan Yesus yang menang. Yesus itu adalah pemenang. Amin. Dia adalah pemenang. Mengalahkan iblis atau tidak mengalahkan iblis, dia memang pemenang. Tuhan Yesus mengalahkan iblis menjadi pemenang supaya kita menang. Amin. Jadi kita dapat yakin kita menang karena Tuhan sudah mengalahkan dunia, mengalahkan segala tanda akhir zaman untuk kita. Haleluya. Dan kita akan lihat korelasinya sekarang. Apa kemenangan Tuhan yang berkaitan dengan kemenangan kita? Karena banyak orang juga bertanya, apa korelasinya Tuhan menang dengan saya menang? Nah mari kita lihat. Ada 7 kemenangan yang Tuhan lakukan untuk kita. Yang pertama, kelahiran Tuhan. Kita nggak sadar, kita kan merayakan Natal nih. Tapi kita nggak sadar bahwa kenapa Natal disebut ajaib. Ya kan? Kelahiran Tuhan disertai tanda-tanda keajaiban. Artinya apa? Dia mengalahkan kemustahilan. Karena orang bilang kan, mustahil Tuhan datang ke dunia. Nggak tentu. Dengan cara yang mustahil. Bisa tuh. Apa artinya? Ketika kita merasakan ada yang mustahil, kita merasakan ada yang nggak mungkin lah di akhir zaman ini. Nggak mungkin lah bisa bertahan. Nggak mungkin lah ketika iblis mulai bilang kamu nggak mungkin lah bisnismu nggak mungkin bisa sukses. Kamu nggak mungkin bisa bangkit lagi. Kamu nggak mungkin begini, nggak mungkin gitu. Ingatlah, kelahiran Yesus saja sudah mengalahkan kemustahilan. Artinya kita bisa yakin ya, kita menang atas kemustahilan karena Yesus telah mengalahkan kemustahilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melayani itu seperti kita kadang-kadang suka bertanya, tapi semuanya berat. Ya, banyak masalah. Nggak ada yang dukung, saya sendirian. Ya, tantangannya banyak loh, sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melayani, bukannya disupport aja, banyak juga yang mencela, menghakimi, betul? Menghalangi, mensabotase, mencari-cari kesalahan, ya supaya bisa dilaporkan ke penguasa, ya kan? Iblis juga mencobai dia, betul? Iblis juga mengganggu manusia, tetapi Tuhan Yesus melayani, mengalahkan segala kenegatifan itu. Amin. Mau penghakiman kek, mau serangan iblis kek, apa artinya? Apapun situasi negatif yang sedang menyerang kita. Mungkin kata-kata negatif, kita mungkin lagi terganggu oleh cara orang berpikir terhadap kita, situasi negatif, kondisi kita yang negatif. Ingatlah, pelayanan Yesus sudah mengalahkan kenegatifan. Mungkin kita merasa iblis menyerang kita, ya, sampai kadang-kadang bingung nih diserang kiri, kanan, depan, belakang gimana ini. Tenang aja, kita selalu harus ingat bahwa kita sudah menang atas segala serangan iblis. Kenapa? Bukan karena saya, tapi karena Yesus sudah mengalahkan setiap perbuatan iblis untuk saya. Amin. Jadi kadang-kadang kalau kita meladeni serangan iblis,
Wah, ini serangnya dari sini nih. Oh, serang dari sana. Kita akan selalu stres. Tetapi ingatlah, masalah serangan iblis bisa datang dari mana aja arahnya. Tapi pertolongan kita selalu datang dari atas. Itu kenapa Daud berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Betul? Dan inilah pentingnya yang perlu kita harus tahu adalah ketika kita connect dengan Tuhan. Jangan kita konsepnya adalah untuk melayani Tuhan. Memberi yang terbaik pada Tuhan. Tetapi izinkan Tuhan melayani kita. Saya mau tanya, Tuhan masih melayani kita enggak? Anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Tuhan kita adalah Raja yang melayani. Dia suka melayani. Itu kenapa kalau kita bingung, iya, tapi kan dia Tuhan. Masa dia melayani saya? Itu seperti Petrus. Petrus itu punya pemikiran ketika dicuci kakinya oleh Tuhan. Loh, terbalik dong guru. Kamu kan guru, aku muridnya. Logika manusia adalah murid harus melayani gurunya. Tetapi Tuhan kita bukan logika manusia. Dia adalah Tuhan yang senang melayani kita. Kenapa? Karena dia tahu kita nggak bakal kuat melayani dia. Saudara, kalau kita selalu berpikir setiap kali ketemu Tuhan, ada untuk memberi. Akhirnya apa yang terjadi? Capek. Kita nggak kuat menghadapi dunia ini. Capek. Ya, bangun pagi sudah mikirin keluarga, mikirin anak, mikirin kerjaan, mikirin bisnis, mikirin rumah tangga dan sebagainya. Ya, mikirin teman lagi kemarin yang bikin masalah. Apalagi mikirin Tuhan juga tambah, waduh, beban. Tetapi kalau kita tahu Tuhan mau kita bertemu Tuhan untuk dilayani, maka itu akan berbeda hasilnya. Ketika kita selalu berkonsep melayani itu seperti Marta, selalu mencoba melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Marta kecapean, betul, stres. Tetapi Maria, itu kenapa Tuhan katakan dia sudah menerima yang terbaik. Dia ketika connect dengan Tuhan, tujuannya untuk menerima firman, sukacita, terima damai sejahtera. Itu tujuan Tuhan ketemu saudara, ketemu kita, untuk melayani kita. Amin. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus diurapi, Yesus bukan diurapi oleh Marta, tapi oleh Maria. Apa artinya? Itu menunjukkan kalau kita datang dengan Tuhan dengan sikap rendah hati, ingin dilayani oleh Tuhan sebelum melayani manusia. Apa yang terjadi? Kita diurapi Tuhan untuk mampu melayani manusia dengan urapan Tuhan, untuk mampu bekerja dengan urapan, untuk mampu menghadapi setiap tanda akhir zaman dengan urapan baru. Amin. Izinkan Tuhan melayani kita. Mulai sekarang, saudara yang sedang mengalami masalah, izinkan Tuhan melayani saudara. Ketika saudara merasa hati saya sedih, izinkan Tuhan menghibur saudara. Jangan tunggu orang lain yang menghibur saudara. Jangan kita membuat usaha untuk menghibur diri kita. Izinkan Tuhan dulu untuk menghibur kita. Nanti Tuhan memakai segala cara, ada deh kita dihibur. Saat kita merasa capek, izinkan Tuhan yang menguatkan kita. Ya, jangan tunggu orang lain yang dukung kita. Ya, yang ada tambah lemas. Ketika kita sedang kecewa, ya izinkan Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan hati kita yang sakit. Jangan berharap orang lain yang memulihkan kita. Yang ada kita akan bilang nanti, oh lagi susah begini teman menjauh semua. Kalau lagi senang aja, oh semuanya dekat. Izinkan Tuhan melayani kita. Kita akan kuat. Mungkin saudara sedang sakit hati, wah saudara merasa tidak adili, wah saudara ingin membalas ya. Izinkan Tuhan yang membalaskan buat saudara. Bagian kita, kuatkan hati, percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan segala kenegatifan serangan iblis buat kita. Seru kan? Lalu kemudian bicara soal kemenangan Yesus yang ketiga adalah Tuhan Yesus mati buat kita. Oh, itu jelas kemenangan kan? Kemenangan atas dosa, kemenangan atas kutuk dosa dan sebagainya. Tapi kita mundur sebentar. Karena kemenangan Tuhan itu bukan hanya ketika dia berkorban, tapi bahkan saat menderita pun dia mengalahkan. Mengalahkan apa? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan loh. Ya kan? Orang sering mengatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah hasil penggenapan dari perjanjian lama, domba dikorbankan. Setuju? Ya kan? Domba dikorbankan, dosa orang itu diampuni. Lalu Tuhan Yesus menjadi korban, dosa kita diampuni.
Hampir betul, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Di perjanjian lama dombanya tidak disiksa. Nggak boleh. Dombanya lecet aja, dosanya nggak ditebus loh. Apalagi disiksa. Ya kan, harus perfect. Tetapi kenapa Tuhan mau disiksa? Karena dia mau menyembuhkan kita. Jadi jangan pernah berpikir penderitaan ini adalah Tuhan sedang merencanakan penderitaan buat kita. No, bukan. Tuhan Yesus menderita hanya untuk berkata, aku memahami penderitaanmu. Aku pun dicobai, aku pun dikhianati, aku pun dikecewakan, aku pun ditinggalkan. Aku pun mengalami ketidakadilan, aku pun dihakimi, difitnah. Jadi aku memahami segala penderitaanmu saat ini. Tapi kuatkan hatimu. Sama seperti aku sudah mengalahkan penderitaan itu. Engkau juga akan menang. Sama seperti aku. Amin. Itu tujuan Tuhan kita. Kemudian ada juga kemenangan Tuhan Yesus. Yaitu ketika dia bangkit. Mengalahkan maut. Ya, musuh yang terakhir adalah maut. Artinya kita bisa percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Dokter boleh bisa berkata apapun. Memang itu profesinya, tugasnya. Tetapi dokter bukan berkuasa atas hidup kita. Iya kan? Keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Dunia boleh berkata, kamu gak bakal sembuh kalau Tuhan mau kita sembuh apa? Dunia boleh berkata, oh kamu gak bisa menang kalau Tuhan mau kita menang gimana? Iya kan? Jadi keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Kalau maut saja dikalahkan, ya masa bisnis yang mati tidak bisa Tuhan kembangkan lagi? Masa pekerjaan yang mati Tuhan tidak bisa berikan yang baru lagi buat kita? Ingat, kalau yang mati saja sudah Tuhan bisa bangkit mengalahkan kematian, maka tidak ada lagi yang mati. Bahkan hati yang mati, yang merasa tidak bisa bahagia lagi, bisa kok Tuhan hidupkan kembali. Apalagi yang setengah mati. Betul? Dan kemudian kita bicara soal mengenai setelah kematian, kebangkitan apa lagi? Kenaikan. Kenaikan Tuhan mengalahkan ketidakpastian. Ketika dia naik, maka dunia tahu dia dari sorga. Dia kembali ke sorga. Wow, ya kan? Datang dengan ajaib, naik juga dengan ajaib. Membuktikan semua pasti. Rumah kita sudah dijamin di sorga. Hidup kita sudah dijamin di sorga. Artinya apa? Kalau sorga saja sudah Tuhan jamin buat kita. Masa sih di dunia ini yang serba tidak pasti Tuhan tidak bisa jamin kemenangan buat kita. Amin. Kemudian apa lagi? Roh Kudus dicurahkan. Dan ini cukup seru. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ya mengalahkan apa? Mengalahkan segala keterbatasan. Kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita nggak akan yakin deh murid-murid Yesus tuh bisa jadi rasul yang hebat. Ya kan? Petrus gusir setan, setannya nggak kabur. Kemudian minta berjalan di atas gelombang, sudah berjalan di atas air, jatuh pula tenggelam. Ya kan? Yang paling sedih apa? Mengaku paling setia, mengaku tidak bakal tinggalkan Tuhan, tapi justru dia yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Mulut yang menyangkal dia 3 kali Tuhan ubahkan. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Negatifnya 3, positifnya 3.000. Wow, berlipat kali ganda positif. Ketika sudah Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, segala kenegatifan kita, keterbatasan kita bisa Tuhan lipat gandakan dengan kemenangan luar biasa. Sebab itu terus izinkan Tuhan memenuhi hati kita. Tuhan gak kepo. Dia gak mau sok sibuk. Ya gak mau menyusahkan kita. Dia mau kehadirannya menjadi berkat buat kita. Dia mau memenuhi kita karena dia tahu kita perlu dia. Kita banyak keterbatasan. Kita banyak hal yang kita gak mampu lakukan. Pengen ini, pengen itu, gak semuanya kita bisa. Tetapi Tuhan berkata bahwa rohnya bisa memampukan kita untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Amin. Dan kemudian setelah pencurahan, maka apa yang berikutnya terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kedatangan Tuhan Yesus kembali mengalahkan apa selain mengalahkan antikris? Ya, disebut di situ pada hari terakhir akan timbul masa yang sukar, ya salah satunya karena antikris ini. Ya, tapi tidak tiba-tiba, makanya kita dipersiapkan lewat pandemi ini, lewat segala kita dipersiapkan agar kita menjadi lebih bijaksana, lebih sanggup lagi,
lebih siaga, lebih berjaga-jaga, lebih berdoa lagi. Kita dipersiapkan terus. Nah, kedatangan Tuhan lagi yang berikutnya mengalahkan segala kejahatan dan penderitaan. Akhirnya air mata kita pasti dihapus. Amin. Akhirnya segala kejahatan ditiadakan, iblis dibelenggu. Tuhan jamin kemenangan terjadi. Apa artinya? Segala air mata kita saat ini gak sia-sia kok. Mungkin saudara merasa sia-sia ya kerja keras saya ya. Ya, udah bangun rencana bagus-bagus, akhirnya gagal oleh karena situasi ini. Ingat, rencana kita tidak pernah sia-sia. Apapun yang sudah kita doakan dalam Tuhan, kita kerja keras tidak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya Tuhan bisa nyatakan ubah itu jadi kemenangan buat hidup kita. Amin. Tapi kalau gitu kenapa kita menderita? Nah, ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Ya, habis itu kita berdoa. Karena saya mau saudara tuntas. Mengalami 7 kemenangan, artinya sempurna. Ya, tubuh, roh, jiwa mengalami kemenangan semuanya. Amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita buka Mazmur 20 ayat 6. Mazmur 20 ayat 6. Daud ini adalah orang yang mestinya bingung juga. Kalau saudara bingung, kenapa ya saya menderita? Ya Daud mesti lebih bingung. Kenapa? Waktu dia jadi gembala, everything is fine. Daud tidak pernah minta jadi raja untuk bisa bahagia. Daud sudah bahagia jadi gembala. Tetapi Tuhan yang seakan-akan gak rela gitu loh. Daud masa cuma jadi gembala sih? Tuhan angkat dia kan? Tapi Tuhan janji angkat dia jadi raja. Kok bukannya di perjalanan dia happy, tapi banyak masalah? Karena tadinya Daud nggak ngerti, tapi akhirnya dikatakan di Mazmur 20 ayat 6 dikatakan sekarang aku tahu. Artinya Daud tadinya nggak tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Rupanya tujuan penderitaan adalah mengurapi Daud. Daud dibuat lebih terampil. Potensinya dikeluarkan semua. Dia tadinya cuma urusan sama hal kecil-kecil, sekarang bisa melakukan hal perkara besar. Ibaratnya Tuhan paksa dia mengeluarkan potensi terbaik dia. Ya mungkin sebagai gembala dia gak terpikirkan. Dan dipikir gak penting kok. Berperang melawan musuh gak penting kok. Ternyata penting. Ya kan? Dan kata apa? Dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Daud tahu kalau dia akhirnya bisa menang. Itu bukan karena dia, tapi karena tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidup dia. Amin. Saya percaya janji ini juga berlaku buat kita. Ketika penderitaan ini kita alami, dari tadi kita sudah lihat tujuan Tuhan. Mempersiapkan kita, memurnikan iman kita. Tujuannya adalah supaya kita semakin lebih bijaksana lagi, lebih tangguh lagi, lebih sanggup menghadapi tanda-tanda zaman berikutnya. Kali ini tidak kaget lagi. Kalau pertama sekali kita masih kaget, setelah baca firman Tuhan ini, ya kita nggak kaget, kita sudah siap. Saya percaya, setelah dari ibadah ini, umat Tuhan di PD Haleluya, saudara akan kuat, saudara akan siap menghadapi segala tanda akhir zaman, karena kita tahu kemenangan itu bukan soal kita. Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Bagian kita, kuatkan hati, percaya, berdoa, dan berjaga-jaga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, umat-Mu yang menyambut firman hari ini akan mengalami firman-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu nyata menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Seperti ketika Abraham mengaminkan, Tuhan menjadikan itu sebagai kebenaran. Ketika kami mengaminkan firman-Mu, Tuhan menjadikan itu nyata, kemenangan yang sempurna terjadi dalam hidup kami. Mulai kami lihat ada kemenangan-kemenangan baru. Mulai kami bersyukur, mulai kami bersukacita Tuhan. Kami akan melihat campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemelihara Tuhan. Bagaimana Tuhan mempertahankan kami, Tuhan bela kami. Oh Tuhan meluputkan kami, Tuhan menuntun kami menuju kemenangan demi kemenangan dalam setiap tanda-tanda akhir zaman yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Yang hamba-Mu minta adalah kuatkan iman umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semakin siap untuk menjadi pemenang sampai akhir zaman. Mari umat Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan ini, mari kita meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya. Kita akan semakin bertumbuh, berbuah seperti pohon di tepi air, yang apapun kita lakukan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali bisa melayani Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi dalam kasih dan kuasa Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.